Apakah persamaannya garam dan terang? Persamaannya ada di kedua-duanya dapat memberikan pengaruh, dampak bagi tempat di mana mereka berada. Terang memberikan dampak mengusir kegelapan. Kegelapan tidak menakutkan lagi karena ada terang itu. Begitu pula garam. Dia memberikan pengaruh, memberikan rasa, membuat makanan tidak menjadi hambar. Namun cara mempengaruhi atau cara berdampak dari kedua simbol garam dan terang ini adalah dua cara yang berbeda. Kalau terang mempengaruhi atau memberi dampak dengan dia harus ditaruh di tempat yang terlihat. Dia harus ada di posisi yang tinggi sehingga bagian bawahnya akan menjadi terang dan makin posisinya tinggi, makin terangnya akan menyebar luas kemana-mana. Namun garam di dalam memberi dampak atau pengaruh justru harus larut di dalam sebuah makanan. Atau fungsi garam yang kedua adalah mencegah kebusukan, yang berarti dia harus larut di dalam daging atau makanan mentah supaya tidak mudah busuk. Garam mempunyai fungsi pengawet, dan inilah sebenarnya yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kita orang percaya. Sebagai orang-orang percaya yang beridentitas terang dan garam, kita harus memberi pengaruh dengan dua cara yang berbeda. Yang satu tentu saja dengan ada di posisi yang baik supaya terlihat orang. Dan yang kedua adalah dengan cara larut, bergaul karib, masuk ke dalam sebuah komunitas atau orang-orang yang ada di dunia ini tanpa dirinya itu terpengaruh, karena fungsi garam adalah mempengaruhi. Namun satu hal yang penting yang akan kita soroti hari ini adalah tentang bagaimana garam itu larut, tetapi dia tidak hanyut. Dia larut di dalam satu wadah atau cairan atau benda atau makanan, tetapi dia tidak hanyut oleh rasa makanan itu, tapi dia memberi pengaruh, dia membuat rasa dari makanan itu menjadi enak untuk dimakan. Dia larut tanpa hanyut, tetapi memberikan pengaruh agar rasa asinnya itu diikuti. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat yang berbicara tentang garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tapi jika garam jadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dua ayat ini sebenarnya dalam konteks yang senada, yaitu ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, mengingatkan lagi tentang identitas orang percaya sebagai terang dan garam dunia. Namun ditegaskan di dalam kedua ayat ini tentang garam itu ada sebuah warning atau pengingatan. Kalau garam jadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Atau dengan kata lain, ayat ini ingin mengajarkan bahwa kalau orang percaya sudah tidak punya pengaruh bagi dunia ini, maka dia sebenarnya telah kehilangan kepercayaannya. Karena kepercayaan yang dari Tuhan membuat seseorang itu memberi pengaruh yang baik buat tempat di mana dia berada, buat komunitas di mana dia ditempatkan dan tinggal bersama. Inilah sebenarnya yang namanya menjadi pribadi percaya, yaitu memberi daya kepada orang-orang di sekeliling dan sekitarnya. Bukan dia diperdaya oleh sekitar dan sekelilingnya, tapi dia memberi daya. Namun dikatakan di dalam ayat tadi bahwa tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang berarti memang kalau orang percaya sudah tidak dapat lagi memberi daya atau memberi cahaya, memberi sebuah pengaruh kepada lingkungannya, maka boleh dikatakan sudah hopeless. Sudah dapat dikatakan bahwa dia sudah tidak dapat lagi diasinkan, hanya akan menjadi bubuk putih yang tidak ada rasa sama sekali dan tidak punya pengaruh apa-apa.
Namun pertanyaannya, bagaimana seorang percaya itu bisa memberi pengaruh atau dampak bagi sekelilingnya? Tentu saja sumbernya adalah dari Tuhan. Karenanya dikatakan, hendaklah kamu punya garam dalam dirimu. Garam dalam diri seseorang itu adalah satu hal yang dibutuhkan oleh satu tubuh manusia. Kita butuh garam. Dalam porsi yang tepat, garam itu justru akan berkhasiat untuk memberikan energi, memberikan sebuah kekuatan untuk seseorang bisa berdaya upaya, untuk seseorang bisa bergerak, bisa hidup, bisa sehat dengan porsi garam yang tepat di dalam dirinya atau dalam tubuhnya. Dan dikatakan di sini, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, bukan semata bicara soal tubuh atau berkaitan dengan anatomi tubuh, atau garam yang berarti dari makanan yang kita santap. Tetapi garam di sini justru juga mengandung makna rohani, yaitu bahwa ketika seorang dikatakan mempunyai garam dalam dirinya, itu berarti dia mempunyai pengaruh damai buat sekelilingnya. Dia memberikan pengaruh yang baik, kasih, cinta kasih, kasih sayang, damai sejahtera, dan kehadirannya selalu memberi makna buat banyak orang. Inilah fungsi garam. Dia masuk ke dalam satu wadah, tapi dia tidak dipengaruhi oleh wadah itu. Dia masuk dalam daging yang hampir membusuk, tapi dia tidak ikut-ikutan kebusukan yang ada. Karena garam itu yang secara natur diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, kemampuan untuk mempengaruhi sekeliling kita, itu baru dapat terlaksana bila kita mau tunduk kepada Tuhan, Sang Penguasa dunia. Karena itu untuk jadi garam dunia, kita perlu tunduk kepada Sang Penguasa dunia. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat sabda Tuhan hari ini? Sabdanya ingin mengajarkan bahwa menjadi garam dunia bukan jadi penyedap untuk dilahap dunia, yang sampai akhirnya kita tidak berdaya apa-apa dan tidak memberi pengaruh apa-apa. Tetapi justru jadi garam dunia berarti larut, memberi rasa, tanpa hanyut oleh godaan dunia. Tidak jatuh di dalam pengaruh-pengaruh kebusukan yang ada, tetapi karena ketundukannya dengan kuasa Tuhan, ketundukannya kepada kemahakuasaan Tuhan, akan membuat dia dapat mencegah kebusukan yang ada di sekelilingnya. Karena itu menjadi garam dunia ini, kita harus bersumberkan kepada Tuhan yang akan selalu menggarami hidup kita. Mohonkanlah kepadanya agar kita dimampukan untuk memberi pengaruh yang baik buat sekitar kita, memberi pengaruh damai seperti yang tadi ayat katakan, hidup berdamai satu orang dengan yang lain. Inilah sebenarnya misi yang harusnya kita miliki sebagai orang percaya bagi dunia ini. Menjadi garam berarti menjadi pembawa damai. Menjadi garam berarti membawa cinta kasih dan pengaruh yang baik dimanapun kita berada dan dimanapun kita Tuhan tempatkan. Selamat berjuang lagi. Hari-hari ini dunia sedang hambar oleh berbagai macam gelimang harta, oleh berbagai macam gemerlap yang membutakan mata banyak orang. Dan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menggarami, bukan menggula-gulai, bukan memberikan kesenangan, tetapi justru memberikan kemenangan oleh kuat kuasa Tuhan melalui hidup kita. Selamat berjuang lagi, selamat jadi garam yang mempengaruhi dunia ini, tidak dipengaruhi oleh godaan dunia ini. Tuhan mengasihi kita sekalian dan menguatkan senantiasa. Amin.